Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin, para bapak, ibu guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Aziz. Saya anak muda biasa, bukan tokoh besar, bukan pejabat, bukan pula aktivis. Tapi saya mempunyai mata untuk melihat, hati yang bisa merasakan, dan mulut yang tak bisa diam saat lingkungan kita dipunai luka oleh sampah-sampah manusia. Saya ingin membuka pidato hari ini dengan kata-kata dari Bung Karno, yaitu pahlawan bangsa kita. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini saya merasakannya. Saya berjuang melawan kebiasaan buruk bukan dari orang asing, tapi dari bangsa sendiri. Yang dengan mudah membuang sampah seenaknya seolah-olah bumi bukan rumahnya. Dan jujur saja, saya muak, saya sedih, saya marah. Karena apa? Karena semua diam saja hanya melihatnya. Saya bukan pemerhati lingkungan dan saya bukan aparatur negara. Tapi saya tahu bagaimana rasanya mencintai alam yang kotor karena ulah manusia sendiri. Saya tahu bagaimana rasanya mencari ikan di sungai yang dulunya jernih, tapi sekarang lebih mirip dengan sampah berjalan. Dan mungkin saya tidak mempunyai gelar yang tinggi, tetapi saya punya hati yang peduli. Karena sungai itu bukan hanya milik saya, tapi milik kita semua. Dan yang merusaknya juga kita semua. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan beberapa pernyataan yang pahit, yaitu yang pertama, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia, setiap orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 0,7 sampah per hari. Kalikan dengan 270 juta penduduk, bayangkan berapa banyaknya. Yang kedua, sekitar 80% sampah berasal dari daratan. Data dari World Bank 2022. Artinya semua sampah berasal dari kebiasaan kita membuang sampah di sungai dan selokan. Dan fakta yang ketiga, butuh ratusan tahun untuk sampah plastik terurai. Ini pastinya akan mencemari lingkungan, tanah, dan tentunya ikan yang akan kita makan sendiri. Kita yang buang hari ini akan dapat menjadi racun untuk anak-anak kita. Apakah itu yang akan kita wariskan? Plastik itu seperti duri yang tak terlihat, yang mengendap di perut bumi, tidak lenyap membusuk, tidak lenyap, hanya menyakitkan. Saya ingat betul, saya kecil dan bapak saya sering duduk di sungai sambil memancing. Airnya dulu jernih, udaranya segar. Sekarang saya harus membersihkan sampah terlebih dahulu sebelum duduk. Saya pernah melihat ekor mati dengan isi perut penuh plastik, bekas bungkus mie instan. Saya berpikir, kalau ikan saja bisa mati karena ulah kita, siapa yang akan selanjutnya? Kita, anak-anak kita. Apa kita tega? Apa kita harus menunggu bencana datang, banjir besar, penyakit menular, atau kelangkaan ikan yang karena sungai mati? Nah, teman-teman sekalian, ini bukan soal pemerintah, bukan soal petugas kebersihan. Ini soal kita, soal Anda, soal saya juga. Apa yang kita bisa lakukan? Banyak ternyata. Kita tidak perlu menjadi pahlawan yang bersenjata. Cukup dengan membawa kantong sendiri saat berbelanja, membuang sampah
di tempatnya walaupun sampah itu sekecil apapun. Jangan buang sampah ke sungai, got, dan bahkan selokan karena itu bukan tempatnya. Ikuti kegiatan bersih sungai, bersih pemerintah di lingkungan kita. Dan yang terakhir, ingatkan orang lain yang masih suka membuang sampah sembarangan dengan cara yang santun. Perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah yang kecil, dan langkah kecil itu bisa dimulai dari mulut dan tangan kita. Saya tahu bahwa pidato ini tidak langsung membersihkan semua sungai, tetapi saya berharap pidato ini dapat membersihkan pola pikir kita. Karena kita mempunyai dua pilihan, menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi. Mari kita jaga sungai kita, jaga laut kita, karena bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi titipan atau pinjaman dari anak cucu kita. Sekian pidato dari saya. Jangan biarkan sampah lebih keras daripada suara hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.